Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 5-12 dengan tema Kekuatan berasal dari Allah. Dalam bagian ini, Rasul Paulus mengajarkan kita tentang sumber kekuatan sejati yang berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. 2 Korintus 4 ayat 4-12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Sahabatku, di tengah tantangan dan penderitaan hidup, seringkali kita merasa lemah dan tak berdaya. Namun, firman Tuhan menegaskan bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Allah dinyatakan dengan sempurna. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pesan ini dengan penuh pengharapan. Isi dan penjelasan. Pertama, latar belakang surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang sedang menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari dalam. Jemaat ini mengalami tekanan, konflik, dan perpecahan. Paulus menulis surat ini untuk menguatkan mereka, memberikan nasihat rohani, dan meneguhkan iman mereka di tengah segala kesulitan. Ayat 5. Pelayanan dengan kerendahan hati, karena bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Artinya, Paulus menegaskan bahwa inti dari pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus, bukan dirinya atau siapapun. Dalam pelayanan, kita dipanggil untuk menjadi hamba yang rendah hati, melayani demi kemuliaan Kristus, bukan untuk kepentingan pribadi. Kerendahan hati ini adalah fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan, karena kita menyadari bahwa kita adalah alat di tangan Allah dan kekuatan kita berasal darinya. Ayat 6. Terang dari Allah, karena Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Allah yang menciptakan terang dari kegelapan adalah Allah yang sama yang memberikan terang rohani kepada kita. Terang ini adalah pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Terang ini mengubah hati dan pikiran kita, memberi kita pengertian dan hikmat untuk menghadapi segala situasi hidup. Dalam setiap tantangan, terang Allah memberi kita arah dan kekuatan untuk melangkah. Ayat 7. Harta dalam bejana tanah liat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Artinya, Paulus menggambarkan kita sebagai bejana tanah liat yang rapuh, namun di dalamnya terdapat harta yang sangat berharga, yaitu Injil dan kuasa Allah. Metafora ini mengingatkan kita akan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Namun, justru melalui kelemahan inilah kuasa Allah dinyatakan dengan jelas. Kekuatan yang melimpah-limpah ini bukan dari kita, tetapi dari Allah. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kita, Allah mampu bekerja dengan luar biasa. Ayat 8-9. Menghadapi penderitaan dengan kekuatan dari Allah. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Artinya,
Paulus menggambarkan berbagai penderitaan yang dihadapi dalam pelayanan, penindasan, kebingungan, penganiayaan, dan kejatuhan. Namun, dalam semua itu, ia menekankan bahwa mereka tidak hancur. Ini karena kekuatan dan pertolongan dari Allah yang selalu hadir. Ketika kita merasa tertekan atau putus asa, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu memberi kekuatan untuk bangkit dan terus maju. Ayat 10-11 memperlihatkan hidup dan kematian Yesus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Artinya, Paulus mengaitkan penderitaan yang dialami dengan kematian Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk meneladaninya, termasuk dalam penderitaan. Namun, tujuan akhir dari semua ini adalah agar kehidupan Yesus dinyatakan dalam diri kita. Dalam setiap penderitaan, kita ikut merasakan penderitaan Kristus, tetapi juga turut mengambil bagian dalam kebangkitan dan kehidupannya yang penuh kemenangan. Ayat 12, kematian dalam kami, hidup dalam kamu. Maka demikianlah maut giat di dalam kami dan hidup giat di dalam kamu. Paulus menunjukkan bahwa penderitaan yang mereka alami memberikan kehidupan kepada jemaat. Ini adalah paradoks dalam kehidupan Kristen. Melalui penderitaan dan kematian, kehidupan baru dan kekuatan ilahi dinyatakan. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, bahkan di tengah penderitaan, kita menjadi saluran berkat dan kekuatan bagi orang lain. Refleksi dan aplikasi praktis. Setelah merenungkan bagian ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita dapat mengandalkan kekuatan dari Allah dalam hidup kita sehari-hari? Pertama, mengakui keterbatasan diri. Langkah pertama adalah mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita seringkali terlalu percaya diri dengan kemampuan sendiri dan lupa bahwa kita hanyalah bejana tanah liat yang rapuh. Ketika kita mengakui kelemahan kita membuka pintu bagi Allah untuk bekerja dengan kuasa-Nya dalam hidup kita. Kedua, mengandalkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan terang bagi kita. Dalam setiap situasi, baik suka maupun duka, kita harus mengandalkan firman-Nya untuk mendapatkan hikmat dan petunjuk. Merenungkan firman Tuhan setiap hari akan memperkuat iman kita dan memberikan kekuatan rohani yang kita butuhkan. Ketiga, doa dan ketergantungan pada Allah. Doa adalah sarana utama untuk berkomunikasi dengan Allah dan mengandalkan kekuatan-Nya. Melalui doa, kita menyampaikan segala kekhawatiran, kelemahan, dan kebutuhan kita kepadanya. Kita juga memohon agar kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita. Ketergantungan pada Allah melalui doa menunjukkan bahwa kita percaya sepenuhnya pada kemampuan-Nya, bukan pada diri kita sendiri. Keempat, menghidupi kasih dan pelayanan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan pelayanan. Dalam setiap tindakan kasih dan pelayanan, kita meneladani Kristus yang memberikan dirinya bagi kita. Melalui pelayanan, kita tidak hanya menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga mengalami kuasa Allah yang bekerja melalui kita. Kelima, mempersembahkan penderitaan kepada Allah. Ketika menghadapi penderitaan, mari kita mempersembahkannya kepada Allah. Seperti Paulus yang membawa kematian Yesus dalam tubuhnya, kita juga dipanggil untuk menanggung penderitaan dengan iman. Percayalah bahwa melalui setiap penderitaan, Allah akan mengubahnya menjadi kesempatan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Contoh kesaksian nyata dalam kehidupan. Untuk memperjelas bagaimana kekuatan Allah bekerja dalam kelemahan kita, mari kita lihat beberapa contoh nyata. Pertama, Rasul Paulus sendiri. Paulus, yang pernah menjadi penganiaya jemaat, berubah menjadi rasul yang penuh semangat karena kekuatan Allah. Meskipun ia mengalami berbagai penderitaan, dari kambukan, penjara, hingga ancaman maut, Paulus tetap setia melayani Allah. Kekuatan yang melimpah dari Allah membuatnya mampu mengatasi semua itu dan terus memberitakan Injil. Kedua, martir Kristen di masa lalu. Banyak martir Kristen di masa lalu yang menunjukkan kekuatan dari Allah dalam menghadapi penganiayaan.
Mereka yang dengan berani menghadapi kematian demi iman mereka menjadi saksi nyata akan kekuatan ilahi yang bekerja dalam diri mereka. Meskipun tubuh mereka rapuh, iman mereka yang kuat menjadi bukti bahwa kekuatan itu berasal dari Allah. Keempat, kesaksian hidup orang percaya di masa kini. Di masa kini, banyak orang percaya yang memberikan kesaksian tentang bagaimana kekuatan Allah menopang mereka di tengah cobaan hidup, entah itu melalui penyakit, kehilangan, atau situasi sulit lainnya. Mereka tetap teguh dalam iman dan melihat tangan Allah yang bekerja dalam hidup mereka. Kesaksian mereka menginspirasi kita untuk juga mengandalkan kekuatan dari Allah. Penutup, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa mengingat bahwa kekuatan kita berasal dari Allah. Di tengah segala tantangan dan kelemahan, janganlah kita putus asa, melainkan teruslah berharap pada Tuhan yang mampu bekerja melalui kelemahan kita untuk menyatakan kuasa-Nya. Biarlah hidup kita menjadi saksi akan kekuatan Allah yang melimpah dalam diri kita, sehingga nama-Nya semakin dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.